Teman-teman Indonesia, hari ini saya berkesempatan mencoba berbagai macam line up off-road dari Kawasaki. Nah, tempatnya juga spesial. Ini adalah sirkuit Let's Get Out and Play punya Kawasaki di daerah Jonggol. Jadi benar-benar mencoba motor yang off-road di tempat yang semestinya. Kayak apa impresinya kita cobain satu-satu. Tonton terus di video ini. Oke, yang pertama kita bahas adalah Kawasaki KLX 230R. Ini adalah versi off-road dari KLX 230 yang versi on-road itu ada. Jadi dia tidak pakai lampu, tidak ada spion, tidak ada plat nomor di depan dan di belakang. Tapi semua termasuk juga speknya ini mirip-mirip. Dimensinya kalau kalian lihat di sini tampilannya memang terlihat besar karena motor ini punya dimensi 2035 mm untuk panjangnya, kemudian lebarnya 840 mm. dengan tinggi 1175 mm. Nah, dia lumayan berat sebenarnya. Kalau saya pakai tadi buat di track ini, feelingnya lumayan berisi ya, karena dia punya bobot 115 kg. Kalau dinaikin pun feelingnya dia berasa tinggi. Kalian bisa lihat saya sudah pakai sepatu cross. Ini napak tapi agak-agak ngawang ya. Dan ini stangnya lebar banget, area stang juga clear, tidak ada speedometer, jadi hanya ada lampu indikator untuk bensin dan juga cek engine. Lalu untuk menghidupkan mesin pun hanya ada tombol on dan juga off, tapi dia masih ada tombol starter di sebelah kanan dan sebelah kiri ini adalah tombol engine stop. Itu aja untuk di area stang. Secara desain motor ini pakai styling dari Kawasaki KX. Jadi motor-motor off-roadnya Kawasaki desainnya itu terlihat mirip-mirip, cuman beda di dimensinya dan juga spesifikasi mesin yang dipakainya. Kalau untuk dipakai off-road, motor ini sebenarnya udah proper banget buat orang-orang dewasa. Karena dia motornya juga lumayan tinggi. Dia pakai suspensi depan teleskopik dengan cover karet di bagian sini untuk melindungi as dari kotoran juga kerikil supaya nggak gampang baret. Rodanya dia pakai pelek jari-jari sudah aluminium dengan lingkar 21 inci. Rem cakram ini diameternya agak kecil dengan kaliper 2 piston. Lalu di belakang dia pakai lengan ayun kotak, dan ini lengan ayunnya sudah aluminium juga ya. Nah, dia pakai monoshock dengan sistem Kawasaki Unitrack, jadi pakai link. Bannya pakai diameter 18 inci dan dia pakai ban dari Dunlop yang memang speknya buat off-road dengan rem belakang cakram dengan dikawal kaliper 1 piston. Seperti ini teman-teman. Kalau ngomongin mesin, dia punya spek persis KLX 230 yang mana spesifikasinya dia pakai 4 tak, SOHC 2 katup dan sudah injeksi. Ini ada throttle bodinya di sini. Dia punya kapasitas 233 cc dengan ukuran piston 67 mm dan langkah piston 66 mm. Jadi mesinnya ini overbore ya, cuman beda 1 mm dengan langkah pistonnya. Tenaganya bisa mencapai 20 PS di 8000 rpm dan torsinya 20,6 Nm di putaran mesin 6000 rpm. Tenaganya cukupan banget. Saya tadi nyoba. Koplingnya juga empuk, cuman dia proporsi antara tenaga dan juga bobotnya itu rasanya nggak yang terlalu superior. Kuat, ngisi, tapi yang nggak meledak-meledak banget. Jadi kalau menurut saya ini motor masih jinak buat dipakai di trek-trek off-road kayak gini, termasuk juga buat pemula kayak saya. Dan kalau ngomongin harga, motor ini dijual dengan 50,9 juta off the road, karena memang nggak ada surat-suratnya ya. Sekarang kita dengerin suara dari Kawasaki KLX 230R. Nah, khas Kawasaki 230. Jadi suaranya tuh dentumannya lebih cepat, knalpotnya lebih garing. Tuh, ada suara per gitu di belakang. Selanjutnya adalah Kawasaki KLX 140 RF. Ini harganya 41,3 juta off the road. Secara dimensi ini pasti kalian gak asing. Sama ketika saya mencoba motor ini untuk pertama kalinya.
Ini basisnya adalah Kawasaki KLX 150, cuman namanya 140 ya, karena secara kubikasi mesin ini adalah 144 cc. Jadi kalau yang di versi street legalnya dibulatkan ke atas 150 cc, kalau yang di off-roadnya dibulatkan ke bawah jadi 140 cc. Untuk dimensinya dia memang rasanya tuh pas ya buat ukuran-ukuran orang Indonesia, termasuk juga buat saya. Motornya tidak terlalu tinggi dan masih nyaman didudukin. Secara dimensi dia punya panjang motor 2005 mm dengan lebar 790 mm dan tinggi motor di 1135 mm. Bobotnya cuma 99 kg aja. Jadi ini jauh lebih enteng dibandingkan versi street legalnya. Nah, bedanya apa? Salah satunya adalah tangki bahan bakar yang lebih kecil dibandingkan versi street legal, yang mana versi KLX 150 itu di angka 6, sekian liter. Sementara di KLX 140 RF ini tangkinya hanya 5,8 liter aja. Makanya bobotnya bisa lebih enteng dan juga tidak ada kelengkapan berkendara kayak kaca spion, lampu-lampu. Makanya bobotnya bisa jauh lebih enteng dibandingkan versi KLX 150. Kalau ngomongin performa, ini rasanya nggak asing banget. Mesinnya sudah familiar, handlingnya juga sudah familiar. Suspensi depannya dipakai teleskopik dengan karet pelindung juga. Diameter peleknya ini full size ya. Yang depan 21 inci dengan dikawal rem depan cakram kaliper ganda. Sementara di bagian belakang pakai suspensi monoshock dengan link unitrack. Diameter pelek 18 inci, rem cakram kaliper 1 piston. Untuk performa mesin, dia berkapasitas 144 cc dengan ukuran piston 58 mm dan langkah pistonnya 54,4 mm. Jadi kapasitasnya 144 cc yang mana menghasilkan tenaga itu mencapai 11 PS pada putaran mesin 8000 rpm dengan torsi maksimal mencapai 12 Nm dan ini transmisinya manual 5 speed. Jadi ini benar-benar KLX 150 yang dibikin trondol, yang dibuat spek buat off-road. Jadi jangan dipakai jalan raya ya. Sekarang kita dengerin suara dari Kawasaki KLX 140 RF. Ini nggak asing, kalian pasti sudah familiar dan dia enaknya walaupun spek off-road masih ada engine cut off dan juga tombol starter. Jadi dimanja banget nih. Nah, suaranya KLX 150 banget ya. Karena knalpotnya ini kayaknya sama, nggak ada perubahan spek di knalpot. Ngebas, bulat dan halus. Jadi masih karburator ya, jadi ada tuas cuk di bagian tengah stang ini. Dan dia karakter mesinnya rasanya tuh lembut banget, persis dengan Kawasaki KLX 150. Ini dia dua motor special engine dari Kawasaki yang mana keduanya bermesin 2 tak. Jadi suaranya garing banget, nanti kita dengerin sama-sama. Dan kalau secara dimensi, keduanya adalah identik. Mereka punya panjang motor di 1910 mm dengan lebar 765 mm dan tingginya 1145 mm. Sumbu rodanya pun juga identik 1310 mm dan juga spek kaki-kakinya pun sama. Jadi suspensi depan sudah pakai upside down. Ya, ada setelan preloadnya juga di sini. Dia ada setelannya di bagian atas. Lalu untuk pelek depan keduanya pakai lingkar 19 inci berbungkus ban 70/100 ring 19 dan untuk pengereman dipakai cakram yang diameternya tuh gak terlalu gede tapi pakai kaliper 2 piston. Kemudian untuk suspensi belakangnya dia pakai monoshock dengan unitrack. Suspensi belakang juga bisa di setel preload dan juga ribbon. Untuk ban belakang ini memang diameternya agak kecil, tidak full size seperti dua produk sebelumnya yang kita bahas. Dia pakai lingkar pelek 16 inci dengan ban 90/100 ring 16. Remnya sudah pasti cakram kaliper 1 piston yang diameter cakram ini kecil banget. Nah, sekarang kita ngebahas mesin dari kedua motor ini. Kita mulai dari KX85. Dia punya kapasitas mesin kecil, cuma 84 cc aja. Dia speknya 2 tak, sudah pakai kips, jadi seperti Kawasaki Ninja 150R yang 2 tak dulu. Karburator Keihin PWK28 dan dia pakai sistem katup red valve seperti motor-motor 2 tak pada umumnya. Dan dia tenaganya nggak main-main, lebih besar dibandingkan Kawasaki Ninja 250 SL. Wow, walaupun hanya 84 cc ya. Dan dia transmisinya sudah pakai 6 speed. Kita dengerin suaranya.
Nah, dia karena motor spek off-road only, jadi dia tidak punya kontak, apalagi tombol on off. Dia kalau mau nyalain tinggal sela aja, dan kalau untuk mematikan mesin tinggal pencet engine stop di sebelah kiri ini. Secara performa ini motor mesin 2 tak, responsif banget, galak banget, special engine, dan dia tambahan juga teman-teman, dia pakai blok berbahan keramik, makanya warnanya agak beda nih, warnanya agak pucat ya. Dia bloknya pakai keramik, lebih tahan panas dan juga bisa melepas panas lebih cepat dibandingkan bahan biasa. Jadi memang benar-benar motor special engine ini nggak ada obat ya. Gigi 1 kalian buka gas saja, nggak usah pakai nyentak kopling, nggak usah selip kopling, ban depan bisa ngangkat. Masuk gigi 2 masih ngangkat juga. Ini keren banget, putaran tengah sampai atasnya galak banget. Dan motor ini memang dipersiapkan untuk bibit-bibit pembalap cross. Jadi untuk anak-anak ya, mungkin usia belasan tahun yang posturnya sudah nyampe untuk menduduki motor ini. Dan ini dijual dengan harga 68,7 juta off-road pastinya. Sekarang kita bergeser ke kembarannya, Kawasaki KX 112. Sekarang kita ngebahas KX 112, tapi langsung ke bagian mesin, karena secara dimensi, spek kaki antara motor ini dengan KX 85 itu identik semuanya, tapi perbedaan adalah di bagian mesin. Dia 2 tak dengan karburator Keihin PWK 28 juga, cuman ada beda di jettingnya, di pilot jet dan juga di main jet. Katupnya pakai red valve seperti motor 2 tak pada umumnya, dan dia sudah pakai super kips juga, Kawasaki Integrated Performance System kalau nggak salah ya. Dan dia kubikasi mesinnya justru murni 112 cc karena menggunakan piston di 52,5 mm dan langkah pistonnya 51,6 mm. Transmisinya 6 speed manual, dan kalau dibilang ini pastinya lebih galak ketimbang Kawasaki KX85. Walaupun keduanya menurut saya sama-sama responsif, sama-sama galak, tapi 112 torsinya lebih nendang dari bawah. Jadi ini lebih gila lagi dipakainya, kalian buka gas aja, ban depan tuh bisa langsung ngangkat. Wah, ini mungkin untuk anak-anak usia remaja, untuk pembibitan yang sudah mulai skill up atau kemampuan berkendaranya sudah lebih baik dibandingkan junior-juniornya yang memakai Kawasaki KX85. Jadi ini motor buat penjenjangan dari 85 langsung naik ke 112. Yang beda hanya di bagian mesinnya aja. Dan kedua motor ini punya fitur yang namanya ErgoFit. Jadi bisa disesuaikan dengan postur pengendaranya. Makanya buat saya yang punya tinggi badan 172 cm, pakai kedua motor ini rasanya tuh pas ya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecilan, tapi enak aja. Walaupun saya nggak ngakuin settingan apapun ya, tapi begitu didudukin pas, dan keduanya rasanya tuh ringan banget. Memang kalau motor spesial ini tuh beda banget. Sekarang kita dengerin suara dari Kawasaki KX 112. Ini beda. Dari suaranya, dari teriakan mesinnya, dia udah lebih responsif, buka tutupnya juga. Dia juga sama dengan Kawasaki KX85, nggak ada kunci kontak, nggak ada tombol starter, hanya di sela aja, dan mematikannya pakai engine stop di sebelah kiri. Untuk harga, Kawasaki KX112 ini dijual dengan angka 71,7 juta off-road. Dan demikian buat kali ini video saya yang membahas 4 motor off-road dari Kawasaki. Ada Kawasaki KLX 140 RF, Kawasaki KLX 230R, Kawasaki KX85, dan Kawasaki KX 112. Jangan lupa like, comment, subscribe Autofan Indonesia, dan silahkan berkunjung untuk membaca berita menarik di website kami autofan.co.id, dan sampai ketemu di video selanjutnya.